Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BDK Malang, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Mbak Retno, dalam Cangkruk BDK Malang, Bincang Ringan Keuangan Negara Persembahan Balai Diklat Keuangan Malang. Saya berharap semoga sahabat BDK Malang semua dalam keadaan sehat. Ya, harus selalu sehat, sehat dan sehat. Itu yang harus kita jaga selalu. Sahabat BDK Malang, pada episode Cangkruk BDK Malang kali ini, kita akan mengambil tema tentang standar kompetensi jabatan dan bagaimana mengukurnya. Dalam hal ini adalah standar kompetensi jabatan ASN. Nah, telah hadir di studio BDK Malang, yaitu Ibu Widyarini. Selamat pagi Bu Widyarini. Selamat pagi Mbak Retno, apa kabar? Alhamdulillah, aduh suaranya lembut, saya langsung terpesona Ibu. Terima kasih. Silakan disapa Ibu, sahabat BDK Malang. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam sehat dan bahagia dari Balai Diklat Keuangan Malang. Terima kasih Bu Wid, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan bisa memulai kembali aktivitas podcast di BDK Malang. Amin. Baik Bu Widyarini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman sahabat BDK Malang, bahwa kita akan membahas tentang standar kompetensi jabatan ASN. Nah, kalau pengalaman saya nih pribadi Bu Wid, apa yang sudah saya lakukan selama ini ketika masuk dulu nggak kenal tuh apa itu standar kompetensi jabatan. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba muncul itu ya Bu ya? Apakah latar belakangnya tuh kira-kira seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Bu sebelum kita membahas tentang standar kompetensi jabatan itu sendiri. Ya, oke. Terima kasih Mbak Retno ya. Jadi sebenarnya kalau kita yang di lingkungan Kementerian Keuangan, mungkin standar kompetensi jabatan ini sudah bukan hal yang asing lagi, karena sebenarnya ini sudah cukup lama semenjak tahun 2016, 2017 ya, atau bahkan sebelum itu kita sudah dikenalkan dengan hal tersebut dan kita juga sudah diakses gitu ya. Tapi secara nasional seiring dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 tahun 2017 itu dirumuskanlah standar kompetensi jabatan untuk seluruh ASN di seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Jadi ini berlaku secara nasional, ya, betul. ya. Nah, latar belakangnya apa? Ya, sebagaimana kita ketahui dengan manajemen ASN yang baru, ya, dengan ada undang-undang tentang ASN dan sebagainya, kemudian ada peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, ya, maka kita mengenal ada 3 pilar di dalam sistem pengelolaan ASN ini. Nah, 3 pilar sistem tersebut ya disebut dengan 3 sistem merit gitu ya. Itu ada kualifikasi, ada kompetensi, dan ada kinerja. Jadi seseorang ketika dia menjadi seorang ASN ya, maka dia harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan di dalam setiap jabatannya. Kemudian juga harus memenuhi kompetensi-kompetensi yang ada. Nah, kompetensi itu meliputi apa saja? Ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, dan ada kompetensi sosial kultural. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di sini ya, itu kompetensi manajerial ini gitu ya, dan kompetensi sosial kultural. Nah, kalau yang tentang kinerja tentu nanti diukur dengan pengukuran kinerja yang berlaku di masing-masing unit organisasi. Ya. Nah, kalau kita dikenalnya kan kita lihat apa manajemen kinerja kita melalui apa? E-performance ya. Betul. Dan itu juga sudah banyak dibangun juga Bu di kementerian dan satker lembaga yang lain. Iya, gitu, ya. Betul. Dan memang itu tuntutannya seperti iya, itu. Betul. Ya, jadi memang Kemenpan ini sudah benar-benar melakukan reformasi birokrasi ya. Iya, sudah benar-benar perbaikan di dalam birokrasi ASN. Nah, ini sangat bermanfaat sekali nih bagi ASN muda khususnya ya. Bukan yang muda tidak perlu, tetapi ini sangat perlu bagi ASN muda yang baru bergabung di seluruh kementerian lembaga untuk paham tentang standar kompetensi jabatan. Nah, apa Bu Wid lalu pengertian standar kompetensi jabatan itu sendiri? Ya, oke. Jadi standar kompetensi jabatan itu adalah sebuah persyaratan kompetensi minimal ini Mbak Retno ya. Standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang ASN di dalam menjalankan
tugas di dalam jabatan tersebut, gitu ya. Jabatan itu bukan berarti pejabat Bu ya, tapi bukan. jabatan tugas fungsinya ASN itu. Betul. Gitu ya. Jadi misalkan dia pelaksana gitu ya. Pelaksana di seksi apa? Nah, itu memiliki standar kompetensi jabatan yang berbeda-beda gitu ya. Berbeda dengan pelaksana di bagian umum di bagian berbeda umum, gitu betul. Ya. Yang paling berbeda tentu standar kompetensi jabatan teknisnya, betul. Ya, nah, betul. Sementara kalau standar kompetensi jabatan manajerialnya dan standar kompetensi jabatan untuk kan manajerial dan sosial kultural ya. Nah, itu diaturnya sama dengan Permenpan RB nomor 38 tadi. Kalau yang teknis diatur oleh masing-masing kementerian terkait teknis masing-masing gitu. Sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing ya. Mungkin bisa diberikan contoh Bu, kalau di Kementerian Keuangan kan sosial kultural diatur tersendiri Bu ya. Betul. Bagaimana Bu kalau untuk di Kementerian Keuangan misalnya contohnya gitu ya? Yang untuk standar standar kompetensi jabatan misalnya untuk manajerialnya gitu. Untuk manajerialnya, oke. Kalau ini nanti kita akan membahas terkait dengan levelingnya Mbak Retno. Gitu. Jadi memang tingkatannya berbeda gitu ya. Betul. Kalau untuk pelaksana, semua pelaksana itu dimanapun seksinya dia, itu standar kompetensi jabatan manajerialnya itu sama, yaitu 1. Gitu. Angka 1 dia berada di level 1 gitu. Nah, tapi kalau standar jabatan kualitas teknisnya tadi tergantung ya. Betul. Kalau manajerialnya 1 ya. Iya, oke. Betul. Kemudian kalau misalnya eselon 4 gitu dia berarti 2 atau seperti apa Bu? Ya, untuk pelaksana itu 1, kemudian nanti untuk jabatan pengawas ya itu 2, ya. Kemudian administrator itu 3, kemudian untuk jabatan pimpinan pimpinan tinggi yang pertama itu nanti ada 4 dan ada 5 gitu. Jadi memang berbeda ya standarnya. Jadi betul. Kalau mau masuk itu ya pertama harus 1 ya, sebagai pelaksana harus 1 gitu ya. Setidaknya menguasai itu minimal. Tadi kan standarnya adalah standar persyaratan kompetensi minimal gitu ya, minimalnya 1 untuk pelaksana. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu di hari ini ya. Tadi kalau tadi kan struktural di pelaksana ya. Kalau misalnya di fungsional Bu, apakah itu juga sama Bu? Sebenarnya sama juga gitu ya, di fungsional maupun di struktural ya, itu sama juga. Jadi kalau kita lihat ada jabatan fungsional itu ada fungsional keahlian dan fungsional keterampilan. Betul. Untuk fungsional keterampilan pemula ya, kemudian itu 1 Mbak Retno, untuk untuk mirip pelaksana gitu ya. Untuk ke-8 kompetensi manajerial yang dipersyaratkan itu ya, itu pada level 1 juga. Sosial kulturalnya juga 1. Kemudian jabatan fungsional terampil ya, itu untuk integritas dan kerjasamanya ada 2. Kemudian untuk kompetensi komunikasi, orientasi hasil, kemudian pelayanan publik ya, pengembangan diri dan pengembangan orang lain, kemudian pengelolaan perubahan dan pengambilan keputusan, itu masing-masing 1. Gitu. Nah, nanti untuk yang mahir ya, itu seluruhnya 2. Jadi seluruh kompetensi manajerial maupun sosial kulturalnya itu 2. Kemudian yang jabatan fungsional penyelia itu pada level 3. Nah, untuk jabatan fungsional keahlian ya, yang pertama itu levelnya adalah 2, kemudian jabatan fungsional muda itu 3, jabatan fungsional madya seperti saya sekarang ini ya, itu 4. Aduh, itu berat banget ya. Kemudian jabatan fungsional utama itu 5. Seperti itu. Jadi tadi kan kalau kompetensi manajerial sempat Bu tadi sampaikan ada beberapa ya, ada 8 kalau tadi saya tidak salah menghitung. Ada integritas, kemudian kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, sahabat BDK Malang mohon bersabar untuk detail tentang kompetensi manajerial ini nanti akan
kita lakukan wawancara dengan Bu Budi hari ini pada episode-episode yang lainnya. Siap. Nah, kita lanjutkan kembali Bu terkait dengan standar kompetensi jabatan. Nah, kita sudah selesai tadi pada latar belakang dan pengertiannya. Kemudian sekarang bagaimana mengukurnya? Tadi Bu sudah menyampaikan ada level 1 sampai dengan 5. Nah, itu bagaimana Ibu cara mengukur bahwa seseorang itu berada di level 1, level 2 dan seterusnya? Oke, baik. Sahabat BDK Malang dan Mbak Retno yang saya cintai, ya. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana mengukurnya, kita jelaskan dulu tadi levelingnya ya, Mbak Retno ya. Tadi karena kita sudah terlanjur menyebut level untuk penguasaan terhadap kompetensi tersebut itu ada level 1 sampai dengan level 5 ya. Level 1 itu menunjukkan bahwa seseorang itu sudah memahami dan dalam proses pengembangan. Artinya dia sudah paham, dia sudah bisa melakukan meskipun pada saat-saat tertentu mungkin masih perlu diingatkan. Nah, gitu ya. Kemudian pada level 2 dia berarti kalau dikatakan dia sudah memiliki level atau level profesiensinya itu sudah 2, artinya dia yang 1 tuh udah dia kuasai gitu ya, udah selesai tuh di 1. Nah, kemudian ketika level 2 itu disebut dengan level dasar. Jadi dia sudah bisa memanage dirinya sendiri, dia sudah memahami, melakukan gitu ya. Dan dia sudah bisa mulai menegur, mengajak orang lain, mengingatkan dan sebagainya. Nah, itu pada level 2. Sehingga apa yang dia lakukan atau kompetensi yang dia miliki ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri gitu ya, tetapi sudah berdampak pada orang lain. Makanya tadi Mbak Retno sampaikan kalau misalkan dia seorang kepala seksi atau jabatan pengawas misalkan, nah ini makanya dipersyaratkan minimal 2, karena minimal dia sudah bisa selain memanage dirinya sendiri ya, dia juga sudah bisa mengingatkan anak buahnya gitu. Dia sudah bisa menegur, memberikan arahan dan sebagainya kepada anak buahnya. Nah, itu pada level 2 gitu, yang berdampak setidaknya pada skop seksinya tadi gitu. Kemudian kalau level 3? Nah, kalau level 3 ini level menengah. Ini tentu jadi seseorang yang level 1, level 2-nya sudah tercapai ya, kemudian dia di level 3 atau level menengah ini dicontohkan tadi untuk jabatan administrator ya, atau eselon 3 nih yang kita kenal selama ini. Jadi selain dia sudah untuk dirinya sendiri, untuk bawahan langsungnya, itu juga dampaknya untuk unit satuan kerjanya. Itu semakin meningkat ya. Semakin meningkat, artinya skop dampak dari kompetensi yang dia punya, kemudian dia tunjukkan di dalam perilakunya dia ketika beliau selaku leader di situ gitu ya, maka itu sudah bisa memberikan dampak bagi unit satuan kerjanya, maksud saya satuan kerjanya. Kemudian kalau level yang lebih 4 tentu lebih luas lagi ya. Betul ya, lebih luas lagi. Level 4 itu kalau jabatan struktural kan jabatan tinggi yang kepala kanwil kan ya, eselon 2 gitu ya. Betul, sehingga bisa memberikan dampak bagi lingkungan unit kerja yang lebih luas gitu ya, termasuk organisasinya. Lah level 5 itu yang paling besar, paling menguasai dari sisi kebijakan juga gitu ya. Jadi paling berat juga Bu ya. Tentu ya, karena sesuai dengan tadi level jabatan tadi Mbak Retno ya. Oke, begitu. Nah, ini kan levelnya gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi bagaimana cara mengukurnya gitu ya, bagaimana cara mengukurnya. Nah, kalau di lingkungan Kementerian Keuangan itu ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 219 PMK 01 tahun 2017 yaitu tentang penilaian kompetensi manajerial melalui assessment center di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, di sana kan mungkin Mbak Retno masih ingat nih, kita punya dulu ada 30 berapa dulu ya? 32 atau 35, kemudian menjadi 23 gitu ya. Kemudian sekarang kita harus mengikuti yang di Permenpan itu yang hanya 8 kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosial kultural gitu ya. Nah, di situ tapi proses pengukurannya kita tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 219 tadi gitu.
Nah, di sana dijelaskan metode dan alat ukurnya itu apa saja, ya. Ada metode inventory, ya, ada metode simulasi, ada metode penugasan, kemudian juga ada metode wawancara. Nah, mungkin Mbak Retno masih ingat, Mbak? Kan Masih, udah Bu. pernah kan ya Berkali-kali assessment, Bu. berkali-kali Berkali-kali assessment ya, Mbak Retno ya. ya. Kalau di Kementerian Keuangan kan sebelum keluar peraturan Permenpan ini kan sebenarnya sudah jalan, Bu ya, sudah betul. dilakukan assessment dan hampir mirip mengacu pada beberapa metode yang disampaikan Bu Widiarini tadi ya. Nah, mungkin ini perlu menarik juga nanti kita bahas di sesi tersendiri Bu ya, bagaimana boleh metode dalam assessment center gitu ya. Biar yang belum pernah mengalami punya gambaran Iya. ya, diapain aja Iya, sih. betul, punya bekal gitu ya. Pak. Ini nanti Betul, ide gitu. baru lagi sahabat BDK Malang, nanti suatu saat kita akan membahas tentang assessment itu seperti apa. Betul. Nah, mungkin sekilas gambaran aja nih Mbak Retno ya. Kalau metode inventory itu kan yang mungkin Mbak Retno ngisi kuesioner-kuesionernya Banyak ide, itu Bu, ya. yang ada multiple choice sih, Iya. milih aja sebenarnya, tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah, cuman menunjukkan preferensi kita tuh ada di mana gitu. Kemudian yang simulasi ya kita diminta bermain peran misalkan ya, kalau kita jadi atasan punya anak buah seperti ini bagaimana caranya menghadapinya gitu ya. Jadi Iya. pernah ngalamin kan? Oke, kalau dulu saya simulasinya mengajar gitu ya. Jadi kemudian ada metode penugasan atau assignment, kita diberikan case-case, kemudian kita Betul. kerjakan gitu. Termasuk juga ada diskusinya dan sebagainya, presentasi. Nah, itu semuanya ada di metode-metode tersebut atau itu tools-tools yang digunakan lah ya, alat-alat yang digunakan. Dan kemudian ada metode wawancara gitu. Nah, selama situasi kondisi pandemi COVID-19 ini kan kita semua lakukan bahkan pembelajaran pun dengan online Bu ya. Bahkan kita banyak WFH, WFO kita batasi gitu ya untuk mengurangi dampak penyebaran COVID ini. Ya. Nah, hubungannya dengan assessment ini apakah tetap dilakukan Bu di Kementerian Keuangan khususnya? Oh iya, tetap. Jadi assessment center tetap berjalan seperti biasanya gitu ya. Dan seperti tadi yang Mbak Retno sampaikan sama, dilakukan juga secara online gitu. Juga ya. Iya. Ada dasar hukumnya Bu ya, sudah pasti ya bahwa Iya, betul. kita bisa melakukan secara online ya. Iya. Jadi sudah ada peraturan Menteri Keuangan ya, keputusan Menteri Keuangan nomor 319 KMK 01 tahun 2020 tentang penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural melalui assessment center dengan media daring di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, saya yakin tentu merespon situasi pandemik yang kita nggak tahu kapan selesainya ya. Saya yakin setiap unit organisasi juga pasti akan menyikapi dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang sekarang, karena tidak memungkinkan kita bertemu secara langsung, dilakukan assessment dengan tatap muka secara langsung. Tentu harus ada kebijakan-kebijakan yang memungkinkan bahwa setiap kegiatan ini tetap terus berjalan. Iya. Betul. Baik, seperti itu sahabat BDK Malang yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tetap jalan assessment online ya, dinamakan seperti itu. Nah, baik Bu Widiarini, apabila saya misalnya nih saya sudah selesai assessment ya, kemudian hasilnya keluar, lalu apa yang akan dilakukan dengan hasil assessment itu Bu? Bagaimana, buat apa, nah seperti untuk apa gitu maksudnya? Oke, baik ya. Jadi buat apa sih assessment center itu gitu ya? Mbak Retno pernah baca hasilnya? Pernah. Oke. Hasilnya pernah. Gambarannya seperti apa? Mungkin Mbak Retno bisa ceritakan juga aja mungkin buat teman-teman sekalian yang tertuang di situ itu apa saja sih? Kalau yang terakhir itu memang ada 8 kompetensi itu. Misalnya nih ya, ketika saya menjadi kepala seksi itu standar kompetensi integritas 2 gitu ya. Kemudian misalnya standar komunikasi 2, tapi saya dapat 3 misalnya seperti itu Ibu. Ada beberapa poin yang kalau eselon 4 itu 2, hanya 2, tetapi saya ada yang dapat 3 juga. Nah itu, tapi tidak semua memang, tapi ada juga cerita teman yang meskipun sudah eselon 4, tapi ada 1-2 dia yang dapat 1 gitu. Nah seperti itu hasilnya. Betul ya, jadi yang pertama jelas kan kita kelihatan tuh ada profil kita gitu ya. Jadi itu pertama tuh untuk pemetaan. Ya, artinya pemetaan itu kita menjadi tahu sebenarnya
kompetensi kita yang kita miliki sekarang itu seperti apa sih kondisinya gitu ya. Kemudian nanti kita cocokkan dengan standar kompetensi jabatannya. Nah, jadi dari profil hasil assessment center, kemudian disandingkan dengan profil SKJ-nya. Nah, ini nanti akan dihitung kecocokannya seperti apa. Maka muncullah yang disebut dengan JPM atau Job Personal Match, kecocokan antara kompetensi yang kita punya saat ini dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan ya pada jabatan tersebut. Nah, ketika ada gap nih seperti tadi Mbak Retno sampaikan, kalau misalkan syaratnya 2, Mbak Retno dapat 3, itu kan tentu oke banget gitu ya. Nah, kalau itu di atas semua itu masuk talent nanti. Karena kecocokannya sudah lebih dari 90% misalkan ya. Itu keren banget gitu tentu. Nah, untuk talent atau untuk promosi mungkin untuk jabatan-jabatan yang lebih tinggi gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Atau ketika ternyata tadi Mbak Retno sampaikan harusnya 2, ternyata masih 1. Nah, ini kan berarti ada gap. Nah, maka manfaatnya adalah kita menjadi tahu, oh ternyata masih ada gap. Berarti ini harus dikembangkan pada bagian ini, harus tingkatkan kompetensinya supaya tadi memenuhi standar minimal ketika dia menduduki jabatan tersebut. Oke. Baik, terima kasih Bu Widiarini atas penjelasan yang cukup jelas ya, bukan cukup sih, sangat jelas gitu ya. Sahabat BDK Malang, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Widiarini bahwa apa itu standar kompetensi jabatan sebagai ASN. Nah, sahabat BDK Malang harus memahami semuanya ya, bagaimana bisa memanfaatkannya. Kemudian dia tadi diukur dengan cara melakukan assessment gitu Bu ya. Kemudian hasil assessment itu, nah di situ manfaatnya untuk pemetaan pegawai sendiri, kemudian untuk pengembangan kompetensi. Betul. Dan bahkan bisa untuk promosi atau karir. Nah, makanya benar-benar manfaatkan dengan baik apabila sahabat BDK Malang nanti menjalani assessment gitu, persiapkan diri dengan baik. Nah, baik Bu Widiarini, sebelum kita close acara pada podcast hari ini, mungkin ada closing statement dari Bu Widiarini, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Retno. Di akhirnya saya cuma mau ingin sampaikan bahwa penting bagi kita untuk memahami standar kompetensi jabatan yang kita miliki gitu ya. Tujuannya untuk apa tadi sudah sempat disebutkan. Bagi saya yang penting adalah bagaimana kita setelah kita tahu adalah dalam proses pengembangan diri kita sendiri ya. Lepas dari apakah sesuai atau tidak atau belum sesuai gitu ya. Kalaupun sudah sesuai tentu tidak berhenti sampai di sana gitu ya, karena karir kita juga pasti akan terus, tuntutan pekerjaan juga semakin meningkat, semakin kompleks gitu ya. Maka ketika kita tahu posisi kita sekarang gitu ya, kompetensi sekarang yang kita punya, dan kita tahu standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, kalau sudah cocok alhamdulillah berarti tinggal meningkatkan. Kalau misalkan masih ada gap, maka tugas kita semuanya untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Bu Widiarini, pemahaman yang sangat asik dan sangat penting bagi seluruh ASN di Kementerian Lembaga, karena sama, semua harus berdasarkan atas peraturan dari Kemenpan RB. Baik sahabat BDK Malang, sampai di sini dulu perbincangan kita pada podcast hari ini terkait dengan standar kompetensi jabatan ASN dan bagaimana pengukurannya. Sampai ketemu kembali pada episode pengembangan sumber daya manusia selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.